Kira-kira kenapa ya mereka nggak gitu? Mungkin karena ya belum menyadari ya kalau itu tuh penting. Makanya balik lagi yang tadi Bu bilang kan lintas sektor kan. Iya, lintas sektor ya, itu belum terlibat. Mereka belum menyadari itu penting. Dan ya seperti tadi nggak begitu progresif sekali nampak begitu, belum lagi pengobatannya cukup lama begitu. Mungkin dilihat kalau mau disuplai. Nah, asal kalau mereka mau berkomitmen serius pasti bisa sebenarnya. Pasti bisa. Kita nggak kekurangan gitu. Cuma kan tetangga kalau ada yang penyakit TB, nah itu juga mempengaruhi stigma. Stigma ya. Tapi sabar, kalau ngomong stigma, kalau seandainya ada bantuan dari pemerintah, katakan ya, ada bantuan dari pemerintah, harusnya kan stigma tuh pecah juga. Pecah juga. Mereka harus menyadari itu perlu dibantu begitu. Asal jangan ditilep aja ya itu bantuannya ya. Ya, 1.000 2.000 tapi berdampak. 1.000 2.000 dikali sekian besar juga. Aduh. Korupsi dana bansos. Jangan sampai ya. Ya itu harusnya ya. Soalnya kalau memang jadi besar itu. Besar sekali. Betul. Coba kita bayangkan. Ya. Beras, daging ayam, telur, sayur, minyak goreng. Nggak usah aja kita ngomong minyak goreng yang merek-merek A, B, C, D. Yang curah ini aja dah. Yang sering-sering di pasar. Sekali itu dibeli semua. Apa nggak triliun tuh. Terus dibagiin. 6 bulan lagi. 2 tahun. Iya. Dana besar. Ya, belum lagi sebenarnya nggak hanya itu, kesadaran juga ketika mungkin dari yang lebih sederhana ya, pimpinan di tingkat yang lebih kecil, RT RW ataupun Banjar, bisa memberikan contoh begitu, memberikan pemahaman juga, ini ada temannya kita loh, warga kita yang sedang sakit. Kita apakan ini, ayo kita sumbang, urunan begitu, 1.000 kalau dihitung pun juga sebenarnya sangat membantu ya. Anggaplah satu gang itulah begitu ya, ada berapa 20, keluarin 20.000 kan lumayan juga kan, gitu. Ketemu 5 orang aja. Iya betul. Beras 10 kilo. Sabar Bella, aku pengen ngecek ini emang dia udah ngerekam belum ya? Oke. Udah? Oh, udah rekam. Ya, itu jadinya. Seandainya itu bisa jadi pimpinan pasti akan mengikuti kan warganya begitu. Kalau dia sudah, ini perlu loh, kasihan loh kondisinya gitu. Dan kita tahu teman kita kalau misalnya ada yang sakit, seandainya kita juga tertular bagaimana begitu ya, kita kan memberikannya tidak langsung, kita bisa seperti COVID kemarin, kita cantelin di depan rumahnya atau kita telepon, kan nggak mungkin kuman TB-nya masuk lewat telepon. Jadi ada aja ya. Nah, jadi kan kita bisa telepon, saya naruh ini kan begitu ya seperti yang kita lihat lah, idealnya seperti ya video yang dibuat oleh layanan masyarakat di TV begitu ya. Tapi memang kesadaran masyarakat kan memang ada yang mau, ada yang juga yang ada yang kayak apa ini ribet kali, males gitu. Mereka tidak tahu apabila itu terjadi juga dengan keluarga kita bagaimana kan begitu. Karena kan musuh kita nggak terlihat, ya kan? Iya, sama kayak COVID, musuhnya nggak kelihatan gitu. Sabar. Tapi aku masih penasaran, kok bisa ibu dapat sembako tuh dari mana? Oh iya. Selain yang bantuan dari PPNI. Iya dari PPNI, kemudian juga dari desa dapat juga. Gitu. Mereka? Iya, saya dari desa itu dapat semua kakak deh kayaknya itu. Masa sih? Iya. Tunggu, ibu desa mana? Di kapal kan? Di kapal. Banjarnya semua di warga ini dapat kok. Di kapal semua? Dapat. Badung kan? Iya, Badung. Tunggu. Bukannya Badung lagi turun ya? Nggak tahu juga saya. Jangan nyebut-nyebut loh. Nanti tidak boleh. Tidak boleh nyebut loh. Tapi itu yang ngantar siapa? Yang ngantar? Oh, kita ngambil.
Oh, kita ngambil. Kita diminta ambil. Saat kita lagi positif. Enggak, tapi kan anggota keluarga yang enggak Yang sakit. enggak. Oh, berarti diwakilkan gitu. Diwakilkan. Jadi nggak ada. Gitu. Tapi sambil Ibu dapat obat yang dari itu kan, Kemenkes itu. Dapat obat dari Kemenkes ya. Kan dapat paket kan ya. Nah, Satu orang satu paket. oh iya, cuma waktu itu cuma saya aja, kan nggak ada yang mau periksa, cuma saya aja. Iya, soalnya Karena kan sudah dianggap kalau positif. udah dianggap positif semua. Keluarga inti gitu. Memang bergejala sih, anak saya anosmia, suami anosmia, saya anosmia. Omikron kan nggak anosmia. Enggak, yang sebelumnya. Oh, yang sebelumnya ya. Oh. Bukan yang ini, saya yang pertama. Oh, Yang Delta saya. Hebat iya, ya. saya yang kedua. Saya yang ini. Oh, jadi sudah Delta iya, Omikron. Oh enggak, yang Delta enggak. Enggak ada. Saya dapatnya yang Omikron, emang kurang ajar. Saya Delta. Ya. Lebih gelombangnya lebih Iya, dahsyat. gelombang Tapi lebih saya nggak tahu juga yang kemarin ya, karena saya nggak periksa juga. Tapi kan memang ada himbauan. Ada Kalau himbauan udah tahu. begini udah diam Anda aja tidak usah periksa, Anda langsung bisa di pulang. rumah. Ya akhirnya kan nggak ikut acara keluarga kemana-mana. Iya. Kan memang sih menyadarkan diri aja lah, walaupun karena udah anosmia cuma 1 hari, cuma memang gejalanya aneh lah ya, berbeda ya, menyadari lah ya. Kok rasanya berbeda, begini pileknya kok lebih nusuk sekali sakitnya gitu. Ya, makanya nggak usah lah. Aduh, ntar lagi macam-macam lah nanti ini. Cek, bikin spot jantung loh kita cek. Sama mungkin kalau nanti periksa dahak pun juga psikologisnya itu pasti. Psikologis. Ini positif apa negatif ya? Itu menunggu kepastian itu lumayan membuat stres ya. Belum nanti kalau oh iya ini positif TBC nih, wah mati ki. Gimana tuh perasaan? Psikologisnya kena. Jadi memang perlu support juga. Jadi nggak hanya fisik aja ya. Jadi memang banyak, makanya cukup banyak LSM yang sifatnya non profit lah. Mereka memang tujuannya membantu mendukung. Jadi mereka, kalau saya bilang social support lah ya, mereka memberikan dukungan begitu. Penting sekali peran mereka untuk bisa, karena kan ketika mereka dihadapkan dengan kondisi saya ingin menyerah, tentu mereka dengan ada, saya dulu juga sama, ada testimoni nih dari teman-teman penyintasnya yang berhasil begitu kan, oh iya juga ya, dia bisa, masa saya nggak bisa begitu. Itu juga sebagai motivasi juga untuk pasien-pasien TB. Gitu. Nah ini kan program yang dibuat kepemimpinan sekarang 2030. Ya, program eliminasi TB 2030. 80% kan? Apa kesembuhannya? Enggak, penurunannya. Itu data hitung tuh. 80%. mereka mau tahun 2030 kasus TBC di Indonesia sudah 20% dari yang sekarang. Ya, jadi menghilang 80%. Cukup ini ya, ganas ya ininya. Tapi sabar targetnya. Ya, sebentar. Ini aku juga sempat baca-baca kan. Jadi program di pemerintah, kalau seandainya tidak ada media, aku nggak bilang kita media, memang kita media sih ya. Radio Thompson memang media. Influencer. Katakan influencer, habis itu public figure, media dan lain-lain. Kalau seandainya ini nggak jalan, program itu cuma di pemerintah turun ke ahli, ke pelaksana. Iya. Masyarakat tuh nggak tahu, nggak paham. Betul sekali. Jadi memang aku mau nanya, untuk menuju ke sana, program apa yang sudah disiapkan pemerintah? Untuk menuju dalam program eliminasi TB, ya. Salah satunya itu lintas sektor selain tadi ya, lintas sektor. Kemudian lintas sektornya itu kemana aja? Ya, mulai dari semua banyak kementerian ini dirangkul ya, termasuk juga Bappenas, kemudian sekolah juga sekarang sudah masuk Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kemudian di salah satu yang rentan kementerian di Kemenhub-HAM ya, di LP yang mereka lembaga pemasyarakatan itu juga didekati untuk ikut serta dalam. Kemudian untuk Kementerian Desa ya, Kementerian Desa itu juga dilibatkan ya, untuk jadi bahkan sempat Menteri Kesehatan menyarankan
dibarengin aja untuk COVID dan juga stunting program investigasi ini begitu. Jadi termasuk ya itu keterlibatan di masyarakat, ada kader yang memang sedang aktif-aktifnya investigasi untuk pemantauan stunting. Dikasih juga untuk identifikasi ada tanda warga yang gejala TB begitu. Oh, langsung sekalian. Iya, sekalian jalan begitu. Tapi cukup berat ya tugas kader jadinya ya. Iya, sekali jalan kalau kadernya satu orang nggak menguasai tiga-tiganya, dia harus bawa 3 kader. Betul, ini berat sebenarnya. Jadi itu lintas sektoral ya. Jadi semua kementerian juga dilibatkan. LP, kemudian ya pendidikan, sekarang sudah ada sekolah peduli tuberkulosis seperti itu. Jadi keterlibatan UKS juga diaktifkan kembali begitu. Kemudian Emang UKS bisa apa? UKS kan misalnya keterlibatan dari ini, dokter kecilnya dilatih juga kan. Untuk mengidentifikasi kalau ada temannya batuk seperti itu, kemudian dari penanggung jawab UKS di sekolah gurunya juga begitu ya, diajarkan juga untuk mengetahui ini loh gejala TB. Kalau misalnya ada, kan mereka tahu juga kan memantau, misal ada anaknya yang ini kenapa sih kok turun berat badannya, kok misalnya batuk terus seperti itu, terus lemas di sekolah, kan dia yang bisa melihat kan perkembangan si anaknya, harapan. Tapi dia melihat 1000 mahasiswa. Iya, minimal kan bisa menularkan juga ya ke wali kelasnya, begitu program salah satunya. Itu kemudian di LP ya, nah itu program lintas sektoral. Kemudian dari penguatan anggaran dana juga ya dari tokoh-tokoh masyarakat, dari pimpinan begitu ya. Jadi komitmennya tidak hanya dari sektor memang saya akan buatkan peraturan pemerintah atau kan saya akan bikinkan kebijakan, aturan seperti itu yang nanti di skupnya apakah itu kabupaten, apakah itu kota madya, apakah itu kecamatan, tapi juga dukungan secara dana ya, untuk mensupport apakah mereka bisa mengalokasikan dana mungkin dari sektor di tingkat desa seperti itu ya, untuk alokasi dana kesehatan seperti itu. Mungkin itu ditambah lagi memang peran serta dari saya bilang tadi di tingkat RT RW ya, tidak hanya sampai di desa saja tapi sampai pimpinan di bawahnya juga ikut terlibat gitu. Nah, kalau misalnya itu semua bersinergi, saya rasa penanggulangan TB bisa kita tuntaskan ya komitmennya. Kalau jalan semua ya. Sekarang 2022 ya? 8 tahun lagi. 8 tahun lagi ya? Iya, cukup berat sebenarnya tugasnya. Tapi kalau benar kata Bu Eva, kalau bersinergi bisa. Gitu. Yang penting bansosnya nggak dikorupsi. Iya, kemudian kepatuhan dari pasiennya juga bagus ya, karena disokong. Kemudian ada dukungan juga dari social support untuk bisa memotivasi. Ya. Kebijakan tuh jangan sampai abu-abu. Itu susah sebenarnya. Soalnya kan makanya kan tadi yang sebelumnya kita take kan pakai masker misalnya, pakai masker ganti 4 jam sekali. Iya. Kalau TB, kalau ekonominya rendah, gimana dia bisa? Gimana dia mau beli ini barang nih? Ini aja satu kotak 30 mungkin 60-an ya? 60. Yang bagus. Dan itu cuma isinya 20 mungkin ya? Isinya itu 28 apa 30 deh. Begitu. Enggak 50 seperti kotak yang besar ya. Satu bulan dia bisa habis 500.000 cuma buat masker. Ya, itu juga jadi kendala ya untuk mereka. Ya, jadi bantuan ya cukup besar memang. Kalau misalnya seandainya itu dibantu dari RT RW, apakah dari Banjar, pimpinannya Dasawisma kah kalau misalnya mau diaktifkan kembali itu. Jadi ada 10 keluarga yang mereka saling bertemu begitu ya, rutin untuk saling mengenal. Ini ya, ada temannya mungkin ada satu keluarga mungkin yang sedang sakit ya, itu kita bantu. Sistem gotong royong kita lah yang harus selalu diingat begitu ya. Jadi apalagi perkotaannya cenderung individual itu. Tergerus dia. Tergerus sekali. Ya, saya mengerti semua orang sibuk untuk mencari sabar, tapi nafkah, ya. Tapi bukan itu nggak sih? Maksudnya
ini mungkin off topic ya Bu ya. Iya. Bu Eva ngerasa nggak kalau makin sekarang generasi ke sekarang ini agak sedikit individualis, bukan sedikit ya? Jadi bukan sedikit, nggak. Jadi budaya kita yang udah diturunkan nenek moyang tuh hilang, pelan-pelan. Sampai nggak tahu tetangganya itu siapa, pak siapa, bu siapa, anaknya siapa gitu. Iya, karena kita sibuk sama diri kita, mungkin dengan handphone kita. Teknologi itu, jadi kita lupa menyapa siapa sih sekitar kita. Ya, betul. Jadi seandainya kita tahu ya ada kadang memang ada beberapa pimpinan RT RW mungkin yang kalau dia mau peduli, dia perhatian, itu kembali juga sih dengan pimpinan di atasnya. Kalau memang digetok begitu ya, ayo kita dukung begitu. Kalau ada warganya misalnya jangan sampai, karena kalau misalnya ada cakupan sebuah desa, tentu mereka harus menyampaikan ya bagaimana kemajuan dari desanya atau wilayahnya. Kalau ada yang gizi kurang, ada yang TB dengan jumlah sekian, tentu kan itu prestasi yang jelek ya. Nah itu yang perlu kita tekankan juga gitu loh. Jangan sampai wilayahnya terkenal sebagai kasus TB yang tinggi kan begitu. Nah itu yang indikator. Mereka tentu ada capaian indikator istilahnya kemajuan desa begitu. Nah ini yang harus kita berikan pemahaman. Jadi kalau misalnya ada yang satu wilayah ada yang sakit TB sekian, tentu menjadi nilai prestasi yang jelek. Harus segera mereka tuntaskan dengan cara apa? Ya sudah banyak kok programnya, tinggal dijalani kan begitu. Nah, dilibatkanlah setiap RT, RW, Banjar seperti itu untuk menanggulangi TB itu. Jadi seperti yang COVID itu ya mungkin kita urunan, apa mungkin ada dana suka duka begitu ya. Jadi tidak hanya ketika meninggal saja, mungkin ketika sakit. Kok dulu nyebutnya apa ya, dana jimpitan ya. Oh iya, aku nggak tahu nih. Seperti urunan begitu ya, yang mereka siapkan mungkin kayak urunan 1.000, 2.000 setiap bulan. Nanti ketika ada yang sakit begitu, bisa digunakan ya untuk membantu kayak dana suka duka begitu. Itu yang bisa dilakukan mungkin. Ya, sekali beli obat habis. Ya, kalau pengobatan TB syukurnya gratis ya. Cuma memang untuk nutrisi ya, saya bilang tadi pemenuhan kebutuhan nutrisi itu luar biasa sekali. Belum lagi vitamin, ya kan ya. Kalau hanya mengandalkan obat COVID saja tanpa adanya suplemen seperti vitamin C atau mungkin zinc itu sama seperti TB juga begitu. Kalau hanya obat TB saja tanpa ada vitamin, saya rasa juga kurang gitu untuk mendukung. Ya memang jadi sebuah kita ingin mendukung dari sisi kesehatannya oke, tapi juga dari sisi non kesehatannya pun juga harusnya disokong juga. Bahkan ada ini Kementerian Tenaga Kerja juga diajak kerjasama. Mohon untuk tidak diberhentikan kalau misalnya dia tuberkulosis, karena kan ada juga yang perusahaan yang memang ketika dia itu positif di-cut karena kan dia harus masa pengobatan ya. Harus istilahnya harus diisolasi juga kan begitu. Belum lagi mungkin ada gejala sesak, nggak bisa dia bekerja. Mohon itu jangan diberhentikan begitu mungkin, dan diberi ya itulah kembali lagi ke dana perusahaan juga ya, kebijakannya untuk bisa mendukung pengobatan bagi pekerjanya, karena banyak sekali yang akhirnya dirumahkan begitu ya, di PHK karena dia positif seperti itu. Jadi kan dia nggak ada support lagi, ketika nanti dia sembuh dia nggak ada pekerjaan. Iya, itu yang sebenarnya kan Bu Eva langsung menanganin langsung di lapangan kan. Karena kalau aku nanya nih, dia positif, dia ini TBC positif TBC plat, misalnya dia nggak bisa kerja. Terus dia dapat uang dari mana? Nggak dapat. Nah berarti kan dia harus kerja kan Bu Eva? Harus kerja gitu.
Nah itu yang kemarin ya memang biasanya akhirnya istrinya mungkin yang terlibat untuk bekerja, atau akhirnya kemarin ada dukungan juga dari dinas sosial, tapi dinas sosial pun juga membantu tidak banyak begitu ya. Nah itu, dan keterlibatan dari tetangga nggak seberapa juga. Jadi memang benar-benar meminjam uang rata-rata pasien TB itu kalau memang lagi sungguh kondisinya sangat ngenes ya. Ada yang diberhentikan, akhirnya dia nyari pekerjaan lain dan dia tidak menyebutkan dirinya sedang sakit. Menutupi, mereka berupaya banget menutupi gitu. Itu jadi kan sebuah ya itu kondisi. dia ngakar ke lain-lain, menjalar ke masalah banyak. Mas, iya betul. Iya, itu juga akhirnya kebanyakan memang kan kepala keluarga yang menderita itu. Nah itu udah akhirnya nggak bisa kerja, saya nggak bisa cari makan begitu ya, jadi saya makan juga seadanya begitu Bu gitu. Makanya saya bilang akhirnya datang memberikan bantuan juga gitu. Sempat ngobrol sama Pak RT-nya, cuma memang belum begitu ada gerakan begitu, bisa dibantu Pak gitu. Ya kami nggak punya Mbak gitu. Ya mungkin ya saya tahu bapaknya gini TBC, bahkan ada yang menular nggak itu Bu? Saya kalau deket-deket gimana? Begitu pertanyaannya. Karena kan rumah saya deketan itu, jadi Takut juga. takut begitu. Pak, asal Bapak pakai masker, kemudian Bapak jaga jarak, yang nggak akan menular kok Pak gitu. Berarti balik sebenarnya pemahaman masyarakatnya masih kurang. Masih kurang. Makanya tetap kasus kita tinggi. Masih tinggi. Jadi dia takut untuk berdekatan. Gitu. Warga saya mana ya Bu ya? Yang itu Pak. Oh Pak ini itu gitu ya Bu ya gitu. Aduh. Terus kalau gitu saya gimana Bu? Saya kemarin. Ya tetap Bapak jaga kesehatan, terus pakai masker Pak gitu. Ya saya maunya kan mengatasi, ada bantuan nggak sih Pak? Tolong dong ini dibantu, warganya ada yang begini gitu. Enggak, masih mau kita berikan pemahaman bahwa itu tidak dalam artian asal Bapak bisa menjaga jarak gitu. Ya menular memang Pak. Makanya karena dia menular tentu kan gimana caranya biar nggak dia jalan-jalan beli ke warung begitu, makanya kita tolong dong dibantu, bisa nggak seperti itu gitu. Nah itu yang belum jawabannya masih ngambang ya. Warga kami belum punya dana seperti suka duka, itu dia belum menyediakan gitu, karena kan nggak semuanya memiliki. Kalau program yang dari pemerintah itu, program dari pemerintah apakah ada tuh yang untuk membantu begitu ya? Menyokong dia nih, kalau kakinya satu nggak ada? Belum. Aduh susah. Makanya kan dibilang mengurangi pendapatan ya negara juga begitu. Karena kan nggak ada yang bekerja, jadi beban lah ya, jadi beban. Ya jadi itu menjadi sebuah persoalan yang memang nggak ada ya tuntasnya. Kalau makanya bilang rumit sebenarnya persoalan ini. Ketika dia positif, bagaimana nih untuk mensokong kesembuhannya, kemudian proses kesembuhannya itu perlu dukungan dana untuk kebutuhan nutrisinya, ya dia perlu makan, ya kemudian belum lagi anak-anaknya gimana, satu keluarga itu gimana, itu yang memang belum ada gebrakan yang cukup ini. Sebenarnya sudah disebutkan, hanya mungkin baru ya sebuah kebijakan, tapi masih bahasa besar ya, tapi turun ke lapangan untuk jadi teknisnya itu belum berjalan. Itu yang memang perlu kita perbaiki kayaknya. Itu perlu orang-orang punya hati. Iya memang perlu, tidak semua yang bisa bekerja dari hati kan, semua masih berpikir ya wajar sih ya. Ya memang orang kita kunjungan aja pakai bensin Pak, bensin harganya naik sekarang. Iya kunjungan rumahnya pakai bensin, iya betul sekali. Makanya kadernya juga kita berikan uang bensin kan gitu. Makanya. Iya.
Belum lagi memang pengawas menelan obat sudah ada, keluarga ataupun kader ataupun Bapak RT RW yang dianggap terdekat di situ. Tapi kalau misalnya nutrisinya nggak terpenuhi, dia nggak bisa kerja gimana? Tapi tunggu, kalau ini ya ini jangan melihat background kita yang medis ya. Iya betul. Jangan melihat background kita yang medis. Ini kalau pertanyaan orang bodoh ya. Jadi kalau misalkan aku TBC, aku udah dapat obat nih, katakan tak minum ini udah 5 hari, udah seminggu, udah enakan. Terus aku kerja, tapi masih tak minum nih obatnya. Apakah boleh? Sebenarnya belum ya. Kalau ini jadi jadi membuat ini juga ya. Ada satu sisi yang kita memang kasihan juga begitu ya. Kalau misalnya dia bisa memproteksi dirinya dengan menggunakan masker ya, kemudian menjaga jarak, makan juga jangan bareng mereka gitu ketika mungkin istirahat, mungkin kita bisa bantu mungkin ya. Karena kesulitan juga kalau misalnya terlalu lama izin kan tentu bisa di PHK begitu izin ya. 4 hari aja udah. Iya betul. Kartu kuning. Iya kartu. Saya ketemu dengan kondisi seperti itu. Akhirnya ya saya nggak bisa tanpa menunggu saya, karena kan dia butuh kerja kan, gitu. Saya udah jalan Mbak, oh bisa Mbak, tapi saya naik angkot, saya nggak berani bawa motor gitu. Naik angkot gitu masih kuat ya masih gitu. Saya tanya Bapak bilang Pak gitu, nggak berani Bu, gitu. Itu berarti kan ada kekhawatiran nanti saya dipecat, anak saya makan apa kan gitu. Tunggu. Bentar, ini kalau 5 hari ya, saya sih pengalaman kemarin dia jalan Mak. berarti dia berapa lama diam di rumah izinnya? Semingguan kayak seminggu ada. Berarti paling nggak seminggu dia minum obat di rumah, berusaha mempercepat sembuh, habis itu jalan. Tapi ada juga yang masih gejala yang cukup berat. Ada 1 bulan, syukurnya sih dia ngaku, cuma kan itu bukan perusahaan besar ya, mungkin ada karena mungkin udah mengabdi bekerja di situ lama, ada si ownernya mungkin baik hati gitu ya, iya nanti kapan kamu udah enakan, cuma dia memang nggak dibayar, baru dibayar kalau dia kerja, tapi masih bisa masuk nanti gitu. Aduh, itu berat. Bahasa itu artinya enggak. Iya. Nggak dapat. Bahasa itu artinya enggak. Tapi sabar, aku ingat-ingat ya Bu Eva. Kasus TBC ini kan udah lama ya. Kalau nggak salah pas dulu aku masih SMP, bahasanya tuh sama. Saya nggak mau ngaku karena takut PHK. Di PHK gitu. Nah, sebentar. Kemarin Bu Eva ada dengar ini nggak? Kementerian Ketenaga Kerjaan atau Kementerian Sosial yang didemo gara-gara jaminan itu loh, jaminan hari tua ya. JHT. Ya, hari tua. Jaminan katanya hari kalau misalkan dia di PHK masih ada jaminan. Iya. Nggak tahu tuh pro kontra. Masa dia tunggu sampai umur? Kalau perusahaan itu memiliki kan rata-rata yang pasien TB kan ada beberapa perusahaan mungkin ya dia tidak mendaftarkan ke BPJS ataupun dia menyediakan itu ya. Ya jadi mungkin syukur-syukur dapat uang pesangon atau mungkin dapat bantuan untuk beli obat aja, tapi ya gitu kan nggak digaji. Kalau itu yang kerja mungkin di perusahaan yang sudah mungkin yang bagus. Terdaftar begitu. Ini kan rata-rata kan mereka kerja di ya bengkel atau enggak industri yang skalanya kecil begitu ya. Tapi kita bilang industri yang skalanya besar, coffee shop aja itu nggak terdaftar. Iya. Nggak didaftarkan maksudnya, sorry. Iya sih betul. Ya, jadi hanya asas kontrak aja kan? Ya, kontrak kerjanya aja. Kontrak aja. Kamu kerja sekian hari, sekian jam, saya bayar sekian. Hanya sebatas itu. Job desk kamu ini ada 5, tapi di lapangan job desk kamu 8. Oke. I see. Baik. Nggak usah kita ngomong coffee shop. Ya, kita juga. Iya sih. Nggak, tapi itu jeleknya di Indonesia kan? Iya. Jadi memang sulit memang. Nggak bisa. Ya seperti saya bilang dia udah masuk Pak. Iya, saya gimana lagi gitu.
dia jadi apa ya, kasir di park of wallet parking lah, ya kan tentu kena paparan ini ya, dan dia di kotak itu. Sirkulasi apa di situ? Sirkulasinya, ya. Sangat beresiko gitu, tapi ya itu pekerjaan yang dia dapat gitu. Ya kita tidak bisa memungkiri juga itu. Walaupun sudah ada aturan, mohon dibijaksanai kalau misalnya sedang dalam proses pengobatan TB untuk diberikan masa cuti kayak gitu ya. Mohon jangan di PHK. Udah ada aturannya, ada sudah ya, tapi kan tidak semua perusahaan begitu menyediakan. Itu tunggu, peraturan itu berlaku ke seluruh perusahaan atau maksudnya berlaku kemana aja dia? Ke yang saya baca ya, itu baru masuk ke sebuah kebijakan aja, baru mengajak ya kayak kebijakan untuk mengimbau. Tapi belum jadi peraturan. Belum. Susah. Ya, itu baru kan kerjasama lintas sektoral diharapkan kan begitu. Tapi kan, iya eksekusinya dari ini kan belum ada. Seandainya nanti kalau sudah ada kan mungkin lebih. Yang sudah bagus itu kan ya menyusui, ya cuti melahirkan gitu. Itu jelas nih. Jelas ya, terus pendampingan ini juga cuti untuk bapaknya kalau mendampingi itu ada. Nah yang ini nih belum dieksekusi jadi sebuah kayak perpres gitu tuh. Ya. Berarti baru sekedar bahasa himbauan. Iya kayak kebijakan untuk mengajak lintas sektoral, salah satunya Kementerian Pekerjaan itu. Oke, mudah-mudahan nanti jadi sebuah ini. Nggak bisa ngomong. Iya, jadi ada, ya begitulah, masih jadi dilema karena belum semuanya daftar. Ya mudah-mudahan nanti ya, semuanya sepakat mau menjalankan ya, dan dia sedang dalam masa pengobatan itu diberikan cuti seperti itu, jadi tidak di PHK, tentu dia masih bisa bekerja gitu. Masalahnya ada di perusahaan bla bla bla, tempat dia bekerja, ada masalah di ekonomi, ada masalah sosialnya, ada bahkan masalah orangnya, ada masalah tenaga kerjanya, betul. Si tenaga kesehatannya juga. Iya betul. Kompleks ya? Kompleks sekali TB ini. Makanya sampai sekarang memang belum optimal ya, kita terus berupaya untuk gencar. Jangan sampai prestasi kita jadi nomor 1 ya. Kita berharap kan turun gitu ya. Nggak sampai 5 besar, keluar dari 3 besar lah ya. Keluar dari 3 besar lah paling nggak. Keluar dari 3 besar. Karena ini targetnya 2030. Iya 8 tahun. Ya mudah-mudahan. Oke, kita 2024 pemilihan nih. Wow. Sebenarnya sudah cukup banyak sih Instagram, medsos ya, FB gitu, yang mendukung tuberkulosis begitu ya. Terus mereka bikin kelompok-kelompok pendukung, itu sudah cukup banyak. Terus sekarang banyak lomba juga nih dari Stop TB Indonesia, juga banyak lomba. PPTI itu juga. Jadi sebenarnya sudah cukup banyak ya orang yang mau terlibat mengurusi tuberkulosis ini. Cuma bagaimana komitmennya ini untuk bisa continue berjalan secara beriringan dan terus menerus begitu, nggak hanya ketika ada program ataupun bantuan itu ya saat itu saja atau mungkin saat ada pendampingan aja. Tapi sebaiknya itu terus menerus sampai ya tuntas begitu ya, keterlibatan semua aspek, semua lintas sektor itu terlibat. Kalau semuanya oke, menurut saya sih kita bisa jalan lah ya. Soal programnya udah cantik sekali, tinggal kita aja nih keterlibatannya. Mau memperhatikan nggak, mau menjadikan ini sebuah masalah yang penting atau masalah seksi atau nggak seksi gitu. Iya. Kita anggap ini penting atau enggak gitu. Kalau seandainya
yayasan itu kan berarti di luar kan? Iya. Di luar dari yang Di luar program. dari Itu nggak usah lah, itu Iya, mereka gray sudah area punya, tuh, punya ini sendiri. sendiri. Tapi mereka cukup banyak membantu ya untuk keterlibatan dalam pengentasan TB ini. Banyak sekali. Meskipun skala mereka tuh mungkin baru daerah, Iya, atau mungkin betul sekali. Kalau memang dari ya semua ya terlibat. investornya juga pasti susah. Mudah-mudahan di 2030 ya. TOS 2030. TB. TOS TB. Temukan, obati sampai sembuh. Temukan, obati sampai sembuh. TOSS, TOS TB. Makanya kan salahnya TOS TB. Gitu, kita TOS. Yuk kita bareng-bareng gitu. Ya. Tanggal 24 ya. Tanggal 24. 24 Maret 2000 nanti sebagai Hari TB sedunia. Kita peringati ya. Oke. Dan jangan cuma diperingati, harus Ya. harus dibantu juga teman-teman. Betul sekali. Makanya serba susah sih, serba susah. Iya, mereka semangat pasiennya, cuma ya bantuannya masih kurang. Ketemu yang pasiennya sudah secara ekonomi kurang, bandel juga, aduh. Iya. Itu juga. Pemerintahnya sudah oke, RT RW-nya sudah oke, pasiennya hilang. Pindah rumah, Iya. pindah kosan, aduh. Udah jalan obat 4 bulan, bulan kelima stop, aduh ulang lagi dari awal, resistensi. Resiko resistensi. Tahu nggak sih, nyari antibiotik satu aja tuh perlu 10 tahun loh. Iya, Itu baru ketemu empirisnya, belum dia harus penelitian. Kan obat tuh ada 4 tahap, Bu Eva. prosesnya. Iya, ada secara apa namanya, referensi, uji referensi. Habis itu nanti laboratorium, setelah ada uji ke orang skala kecil, ini skala besar. Kita tahu yang skala besar nih 50 tahun bos. Kalau nggak salah ya 50 tahun nih Untuk melihat bagaimana interaksi obat tersebut ya. Interaksi obat udah ketemu di sini nih, di hewan sama di manusia yang skala kecil. Skala besar komunitas. Wah, gila. Antibiotik satu aja. Ya. 50 tahunan. Iya, itu resisten. Ya, betul sekali. Wah, Satu orang. belum lagi kalau kita ketemu, yaitu saya bilang ketemu pasien yang ternyata dia aktif, statusnya aktif, dan ternyata pengobatannya tidak tuntas, beresiko resistensi. Ketika dia batuk, itu yang saya bilang kumannya itu sudah resisten. Kumannya udah nge-gym duluan di badannya dia. Iya. Udah kuat dia. Sudah kuat. Jadi kita pun yang tertular statusnya bukan yang lagi yang sensitif obat ya, malah yang sudah langsung resisten juga. Kita nggak dapat kuman ecek-ecek kawan, kuman yang aneh-aneh. Kuman TB yang resisten. Gitu. Itu juga ya masalah resistensi bukan cuma TBC aja. Semua. Kan rumah sakit di ruang operasi juga resistensinya malah lebih tinggi lagi. Iya. Ada yang sampai memang tidak bisa diatasi dengan semua jenis. Profilaksis antibiotik pun nggak nutup. Iya. Gila. Ya, edukasi penggunaan antibiotik ya itu juga. Apalagi itu tuh. Kita sering merasa ya banyak kok, walaupun mereka well educated ya, sudah dengan bergelar sarjana, kadang-kadang masih pemahamannya aduh kasih aja kok antibiotik gitu. Kenapa antibiotik harus diminum sampai habis 3 strip 30 biji itu. Itu biar nggak resisten bos. Biar nggak resisten. Ada yang cuma udah ngerasa enakan minum 2 hari udah stop, atau nggak sehari gitu. Iya memang betul. Tolong antibiotik bukan paracetamol pak. Paracetamol tuh kalau di resepnya tuh minum saat ada keluhan. Kalau antibiotik habiskan gitu. Jadi jangan ditunda-tunda. 3 kali sehari 3 kali.
Sekali minum 2 ya 2 langsung betul sekali jadinya. Aduh, Termasuk minum obat. Dan iya, jenuh ya, pasien TB rata-rata juga jenuh karena terlalu lama pengobatannya itu. Kenapa kok lama? Karena memang ada terapi yang tugasnya memang untuk melemahkan, dan nanti itu memang sudah lemah, memang kita akan terasa lebih enak. Rata-rata pasien TB sudah lebih enak, udah gini, karena rasa lebih enak mereka rata-rata ingin berhenti. Padahal saat itu baru dilemahkan, belum mematikan gitu. Makanya perlu pengobatan yang cukup lama, dan itu karena faktor kejenuhan itu mereka akhirnya memutuskan menyerah gitu. Belum lagi mungkin ditambah efek samping. Nah, belum lagi mereka harus rutin juga periksa dahak ya, untuk melihat keberlanjutannya. Kalau misalnya masih BTA-nya masih positif seperti itu, mereka nggak bisa lanjut ke tahap berikutnya gitu. Jadi ya memang harus dikontrol secara rutin. Ya, ini nggak bisa isopan 2 minggu Pak. Nggak bisa Pak. 2 tahun Pak kalau resisten. Iya, dengan berbagai macam komplikasi efek samping. Efek samping. Itu kalau orang normal. Belum kalau pasien HIV. Wah, aduh. Itu Tuhan. Saya nggak bisa. Iya, kondisinya cukup Iya. Mereka minum obat HIV, minum juga obat TBC. Kasian ngeliatnya. Makanya support tuh penting. Balik lagi, support tuh penting. Ini keluhannya ada yang mendenging, ada yang mungkin ngerasa kayak ada suara-suara seperti itu. Karena saking keras toksiknya obat tersebut ya. Jadi emang kumannya juga luar biasa keras juga. Yang ece-ece aja udah keras. Kayak saya bilang, kalau udah ketemu resistan ya batuk yang cipratan ininya, droplet yang dia hasilkan itu sudah resistan. Jadi kita harus waspada ya. Jadi memang memang benar protokol kesehatan tetap harus diperhatikan ya. Jadi jangan abai. Bahkan ada yang dia udah pakai masker, mau bersin malah dibuka. Males gini ya, basah ya, mungkin nggak bawa cadangan atau basah. Mungkin iya betul. Jadi akhirnya ya sama aja. Iya, jadi harusnya padahal ini tujuannya untuk kalau dia bersinnya masih gini nggak apa-apa. Mungkin masih nggak apa-apa. Kalau sama aja dong, nyebar kemana aja. Nah itu makanya bikin penanganan kasus TBC itu masih sekian rumit dan sekian susahnya. Kompleksnya berlayer, kalau saya bilang berlayer. Wah, jadi memang nggak bisa kerja sendiri, memang kita harus kerja bareng-bareng. Tolong ya pemerintah dan konglomerat. Nggak, ya pemerintah. Itu penting sebenarnya. Ya kita semua ya untuk memperhatikan. Jadi ketika memang sudah ada aturan begitu, ayo kita kerjain bareng gitu. Jadi jangan diabaikan. Apa pentingnya begitu ya? Penting sekali gitu loh. Ya sama seperti kita melihat sebuah wilayah ada yang gizi buruk, itu kan pasti jelek banget ya. Nah, semua pasti akan menyorot wilayah tersebut. Itu siapa sih ininya, pimpinannya pasti begitu. Itu nggak kerja ya, ngapain aja kayak gitu. Jadi memang ayo bareng-bareng kita tangani bersama-sama begitu, keterlibatan semua sektor lah ya untuk membantu. Kalau nggak kita, siapa lagi begitu. Kalau kita abaikan nanti virusnya bisa menular juga loh ke kita kalau kita mengabaikan. Iya, jadi nanti yang sakit dalam masa perawatan nanti mereka bekerja atau mungkin mereka keliling ya saat mau ke pasar begitu kan ya sama aja kan. Nah itu yang kelihatannya sepele begitu, tapi itu penting sekali. Satu orang aja. Satu orang aja. Iya, bisa menularkan sampai ya makanya kita harus bareng-bareng ya. Terakhir nih Bu Eva,
Kita udah ngomong banyak dari informasi TBC semacam apa gejalanya, kayak mana, program-program. Terakhir nih, kalau ada sahabat Thompson, teman-teman yang mau lihat, aku mau tahu nih programnya nih, aku bisa ketemu di mana? Maksudnya di mana kita bisa dapat informasi tentang tuberkulosis, di mana kita bisa dapat informasi tentang program-program apa yang udah pemerintah kasih. Karena balik lagi kan tadi aku bilang pemerintah sosialisasinya cukup jelek. banyak. Saya bilang bagus. Bagus. Bagus banget kok menurut saya. Informasi tentang tuberkulosis itu sudah, coba kita ketik aja di Google, itu tuberkulosis banyak banget kan. Kalau untuk penyebaran informasi menurut saya dari influencer sudah banyak ya. Mereka mengajak beberapa artis ya, berartis dokter lah ya, dengan berbasis dokter. Tetap kalah sama artis. Oh begitu ya, iya betul. Artis yang youtuber yang lain ya, iya betul sih. Memang influencer yang diajak memang masih di skala medis ya, medis memang. Dan mungkin yang mengikuti ya followernya memang masih ya di sekitar medis aja ya. Memang perlu keterlibatan artis yang seperti itu ya, youtuber mungkin kita perlu, karena zaman sekarang kita perlu yang kayak gitu. Iya betul. Iya memang benar. Mungkin karena saya berada di medis ya, mungkin skupnya mungkin memang saya melihatnya di aspek itu. Kita tahu nih, kita bisa melihat ke sana. Tapi mungkin dari sudut pandang yang ya betul. Kalau kita bandingkan dengan medsos yang dimiliki, contohnya ya suami saya gitu ya, mungkin passionnya karena nggak di situ ya memang nggak tersentuh. Betul. Apalagi sekarang udah kena algoritma dan lain-lain, nggak dapet dia. Kata kunci itu ya perlu. Kata kuncinya perlu. Iya memang masih sedikit ya kalau kita mungkin karena di medis mungkin banyak. Iya betul. Jadi memang belum begitu banyak influencer yang non medis ya, karena memang kebanyakan yang dilibatkan yang di skala medis begitu. Yang non medis memang influencernya, jadi bisa menyoroti memang ini loh pentingnya gitu. Nah, di mana kita bisa dapat informasi tentang tuberkulosis terus program-programnya gitu. Oke. Hampir di Instagram Kemenkes itu punya dia. Instagram Stop TB Indonesia. Ataupun juga di beberapa medsos. Stop TB Indonesia itu salah satu juga ini ya. Seperti apa saya bilang ya, forum yang memang dibuat di Indonesia begitu ya. Di hampir semua negara juga ada. Yang penyokong dananya USAID juga ya. Jadi memang tujuannya memang visi misinya memang membantu mengentaskan TB khusus di Indonesia begitu. Di websitenya mereka punya, kemudian berapa medsos ya itu. Kemudian ada aplikasi ya, aplikasi Sobat TB. Tapi itu Google pakai apa sih, Play Store ya, di Play Store ya. Itu ada beberapa informasi. Sebenarnya itu Sobat TB tujuannya untuk mendampingi teman-teman yang sedang pengobatan ya. Jadi mereka dapat, tapi juga bisa membantu yang kita yang non yang bukan sakit ya, untuk masyarakat umum untuk mengetahui apa sih TB itu, karena dia ngasih edukasi di situ. Jadi seperti platform yang berisi edukasinya, tanda gejalanya, terus berapa ya Fasiankes yang bisa menjangkau untuk pelayanan tuberkulosis ini di mana aja kayak gitu. Itu punya datanya di situ? Ada itu garapannya siapa ya? Kemenkes RI kerjasama dengan salah satu LSN KNCV ya deh. Nah itu. Baru tahu loh itu. Iya, itu aplikasi Sobat TB. Kemudian ada juga cukup banyak sih sebenarnya. Cuma kan mungkin karena kita tidak terpapar ya, mungkin kata kunci untuk mencari mungkin yang dicari kan terbaru yang sedang viral apa begitu ya. Anak zaman mereka masih cari itu binomo. Iya betul ya, kasihan sekali tuh. Iya betul. Jadi memang ya terkubur lah gitu. Jadi memang Stop TB dari websitenya Kemenkes itu banyak
kemudian PPTI, ada juga beberapa LSM ya. Peta itu salah satu yang berfokus untuk teman-teman yang penyintas ini resistensi obat ya. Kemudian ada cukup banyak sih sebenarnya. Kalau kita di WHO juga ada ya, mereka melaporkan. Cuma mungkin karena bahasa data mungkin cukup membingungkan. Kalau menurut saya sih ikuti aja follower yang Stop TB Indonesia itu salah satunya. Ya, untuk informasi mengikuti bagaimana perkembangan tuberkulosis. Nah, kalau di vaskes gitu? Di vaskes semua vaskes pelayanan puskesmas itu menyediakan untuk pemeriksaan dahak ya, dan pengobatan gratis untuk tuberkulosis ya, tapi mengikuti prosedur kita harus periksa dahak dulu. Kalau memang sudah dinyatakan positif baru kita mendapatkan pengobatan gitu. Nah, disitulah berbasis DOT ya mereka ya, dengan pengawasan menelan obat ya, terpantau, kemudian kita dilaporkan terrecord jelas seperti itu. Jadi yang menurut saya sudah berjalan bagus itu memang dari teman-teman di puskesmas untuk record dan penanganan tuberkulosisnya gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan juga beberapa rumah sakit swasta pun juga sudah banyak yang menerapkan sistem tersebut, pelaporan secara kontinu. Itu tetap bekerja sama Kemenkes? Kerjasama, pelaporannya ke dinas kesehatan. Kalau rumah sakit kan mereka juga akan lapor ke dinas kesehatan juga kan, juga di puskesmas begitu. Jadi dilaporkan berapa yang terjaring saat ini, positifnya berapa, sedang pengobatan, terus hasilnya gimana, tingkat kesembuhannya bagaimana, seperti itu. Oke, jadi terpantau, kita juga tahu kalau misal terlacak lah ya, kalau misalnya nanti ada yang mangkir, ya kita bisa lacak. Nanti ada peran dari PPTI juga untuk membantu menjangkau pasien-pasien yang mangkir ya, mungkin tidak datang untuk ambil obat, mungkin kita bisa bawakan. Sebenarnya nggak kurang jauh ya nggak kurang lah untuk mendukung untuk pengobatan kalau menurut saya ya dari teman-teman itu. Mungkin ya itu untuk mensokong di aspek yang non kesehatan. Non kesehatannya yang repot memang banyak. Iya betul sekali. Itu yang kalau kesehatan sudah lah ya sampai situ perannya. Nah ini non kesehatan ini. Waduh, dia perlu makan, perlu bekerja, uangnya bagaimana, sedangkan dia harus menjalani masa pengobatan, sedang dengan berbagai macam keluhannya, sesak nafas, kemudian yang paling sulit kan sesak ya, nggak bisa beraktivitas kan, nah itu mau kerja gimana? Ya. Nah ini yang perlu kita support untuk non kesehatan tersebut, apakah dari nutrisi, makan, nah perlu dana. Ya, kemudian ya mudah-mudahan segera bisa dilibatkan dengan keterlibatan semua sektor lah ya untuk membantu tuberkulosis. Oke. Kalau di Bali kita ngelapor kemana? Kalau misalnya kitanya yang batuk, ya gampang lah ke dokter, terus nanti ke puskesmas gitu katakan, ke rumah sakit. Kalau kita curiga ada tetangga nih yang TB, kita ngelapor kemana ya? Lapornya agak sulit juga ya. Pertama kita memang harus motivasi dulu untuk dia mau periksa begitu, atau enggak? Nah ini untuk bisa mengajak ya, ini namanya kan penemuan secara aktif nih ya. Kalau dia datang langsung itu penemuan pasif ya. Ini kalau penemuan aktif, kita memang mau nggak mau ya, kalau kita orang kesehatan ya kita lapor ke puskesmas yang berada di wilayah tersebut begitu. Nah sekarang petugas puskesmasnya mau nggak untuk bisa menghubungi siapa sih ibu kader yang ada di wilayah tersebut begitu. Oh Banjar apa, RT RW apa gitu, untuk bisa menjangkau. Tolong dong dicekin begitu sih. Kalau misalnya petugas puskesmasnya langsung agak sulit. Jadi dia harus membuat jembatan ke
siapa sih kader yang terlibat di sana begitu di Untuk wilayah tersebut. langsung Untuk bisa turun ke rumah gitu. Jadi nanti kerjasamanya ke Pak RT RW dan ke kliennya ya untuk bisa menyampaikan. Nah, itu. Sekarang kan gimana nih komitmen dari kader dan petugas untuk mau bekerja bersama-sama. Karena kalau seperti itu, Ibu tahu saya dari bisa begitu kan? Oh iya, saya tahu dari tetangga ini bermusuhan. Nah ini yang memang perlu kepala lingkungan juga untuk bisa mendampingi. Ya itu yang memang terkadang agak sulit ya. Juga tantangannya untuk bisa mengkomunikasikan, kita lakukan komunikasi yang inilah ya, yang memotivasi tanpa menjudgment, mungkin bisa apa ya caranya mengkomunikasikannya dalam artian mudah dipahami lah ya. Nah itu tantangannya kader, berat sebenarnya kalau saya bilang, untuk biar tidak menuduh begitu ya, dan mereka pun juga tidak terkesan seperti disudutkan begitu. Makanya perlu komunikasi, nggak hanya ini ya pelatihan dia tahu ini tanda gejala, tapi dia bagaimana juga bisa mengkomunikasikan itu dengan elegan begitu ya, biar bisa dipahami sehingga dia juga mau periksa. Itu tantangannya juga. Walaupun kita sudah lapor ya begitu. Kalau misal kadarnya masih ogah-ogahan, nah itu juga. Makanya kadang kita memang lebih cenderung nggak boleh diperiksa dek kak, atau kita dekati dulu biar memang karena lebih enak menyampaikannya kalau dia datang kan begitu dia membutuhkan. Cuma memang kelemahannya yang investigasi kontak ini kan kita yang sering begini ya, sering hadir begitu, sering datang. Nah ini biasanya karena merasa tidak ada gejala, tidak menunjukkan gitu keluhan begitu misalnya, buat apa begitu. Nah ini yang pemahaman ini yang perlu kita sampaikan ke mereka. Tantangan besar juga itu. Saya juga pernah mengalami hal yang sama untuk memotivasi suami dan anaknya untuk periksa itu lumayan lama sekali. Tapi saya nggak ada gejala kok Mbak, untuk apa ya, untuk pelan-pelan disampaikan. Karena ibu sakit, nanti kalau ibu sakit, bapak masih ada keluhan, kan bolak-balik Bu, Pak, seperti itu. Tapi saya nggak batuk kok gitu. Ada aja yang dibalas. Jadi ya memang kita harus selalu sampaikan, ya bujuk lah begitu terus menerus untuk bisa mau. Rata-rata sih mau yang masih satu rumah, cuma memang orang yang memang kita datengin pertama itu memang tantangannya cukup besar. Mereka tidak mau karena label TBC itu masih dipandang jelek, bebannya berat begitu. Kok saya sih, saya nggak pernah ini, itu saya mampu itu memang ya tantangannya cukup banyak ya. 2030 mudah-mudahan positif ya, kita masih berpikiran positif. Walaupun tatapan mata Johan menunjukkan ke saya penuh keraguan ya. 8 tahun habis ini kepala negara ganti. Mudah-mudahan masih bisa berjalan. Ya mudah-mudahan, karena kan kepala negara ganti, penyakitnya masih ada. Jadi tetap menjadi permasalahan yang sama. Oke, kita masih positif thinking walaupun kepala negara, tapi mudah-mudahan programnya tetap continue, tidak berubah. Iya, programnya berubah, belajar baru lagi, ganti lagi. Nggak ada habisnya. Mungkin kadang-kadang jadi masalah. Udah, yuk kita makan siang jam 12. Wah, udah jam 12 aja nih ya. Jam 12 nih. Pasti Bliari udah nyiapin kita makan. Yaudah, kita cukupkan sampai sini. Yuk, sampai ketemu lagi. Jangan lupa. Salam Tos TV. Salam Tos TV. Tanggal 24. Iya, Hari TB sedunia ya. Oke, sampai ketemu. Bye.